Tuhan, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan saudara dalam ibadah kali ini. Saya percaya jemaat Tuhan dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Haleluya, shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, amin. Yang percaya kebaikan Tuhan sampai hari ini, Tuhan pelihara, boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, kasih tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kita bersyukur kita sudah masuk di minggu terakhir di bulan ini, amin. Semua karena pernyataan Tuhan yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sampai hari ini Tuhan pelihara kami Tuhan dalam keadaan baik Tuhan. Apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kami sampai hari ini Tuhan, semua Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami Tuhan. Kami membawa segenap hati kami di tempat ini Tuhan, membawa segenap kerinduan kami untuk menyembah Engkau Tuhan, mengurapi setiap kami Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya Tuhan, biar hanya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami datang di tempat ini Tuhan Yesus, membawa segenap hati kami Tuhan. Kami percaya kemenangan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Mari sama-sama kita katakan.
Haleluya. Siap jemaat Tuhan yang bersorak bagi Allah kita sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita yang hebat. Haleluya. Haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Dia Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan puji penuh dengan iman. Mari saudara katakan. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan yang kedua untuk Komisi Pemuda dan Anak, saudara dapat memberikannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu masuk saat saudara akan meninggalkan ruangan ibadah. Mari kita siapkan persembahan kita yang pertama. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih hati kami melimpah dan ucapan syukur pagi hari ini Bapa. Sungguh Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang setia.
Tuhan, tiba saatnya untuk kami memberikan persembahan kami. Engkau melihat setiap umat-Mu Tuhan. Kami memberikan persembahan kami dengan penuh ucapan syukur dan ketulusan hati. Bahkan Bapa, kami tahu kami memberikan sebab kami mengasihi Engkau karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Engkau memberkati persembahan kami, biarlah persembahan kami boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini, bagi pelebaran kerajaan-Mu. Berkatilah setiap umat-umat-Mu Bapa, pekerjaan dan keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Jemaat Tuhan, tanpa terasa kita sudah berada di minggu terakhir bulan November. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Untuk itu, informasi ibadah minggu depan, ibadah raya 1-4 akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis, setelah ibadah raya kedua akan diadakan baptisan air. Untuk konseling baptisan dapat menghubungi Bapak Petrus Sewang. Informasi penting juga, selama bulan Desember, ibadah komisi dan ibadah fokus akan diliburkan. Khusus untuk gereja anak Bethel Kids, tetap beribadah seperti biasa. Informasi untuk Natal di daerah, akan dilaksanakan ibadah Natal di GBI Tunompo Morowali Utara, tanggal 2 Desember 2022. Bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan dan konseling, ada jadwal menara doa setiap Selasa sampai Kamis jam 10 sampai 11 siang bertempat di Menara Doa lantai 2. Terbuka untuk seluruh jemaat Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian Sunday Update minggu ini, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Haleluya, mari kita siapkan hati kita mau lebih lagi menikmati hadirat Tuhan, amin. Mari berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau penolong kami yang setia. Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Katakan kau gunung, kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Mari katakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Turut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lagi katakan, kau Tuhan, ya Yesus, kami percaya Tuhan, hanya kepadamu. Biarlah Engkau memegang setiap kami Tuhan. Oh Yesus, dan tuntun langkahku. Yesus,
Engkau yang mau berseru padanya, mari buka tanganmu di hadapannya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, Terpujilah Kau Tuhanku. mulutku memuji namamu, Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Katakan mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. di atas segalanya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari nikmati pagi hari ini, mari nikmati hadirat Tuhan. Mari naikkan sembah ucapan syukurmu buat Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak kita sembah, sebab hanya Dia yang layak kita tinggikan. Oh Yesus, biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Mari Roh Kudus lawat setiap kami. Kami sembah Engkau, kami tinggikan.
Mari biarkan Roh Kudus masuk memenuhi setiap hatimu pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Engkaulah segalanya bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, Engkau yang merindukan kasih-Nya, mari buka tangan-Mu di hadapan-Nya. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Saya rindu, mari jemaat Tuhan saja nyanyikan. Dan ku ya Yesus, kami mau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau katakan bahwa kami membutuhkan Engkau Tuhan. Tetap ya Yesus, ku berpegang pada Allah yang, dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau
sungguh menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Masalah boleh ada, rintangan boleh ada, air mata boleh ada. Tapi satu hal yang kami tahu, selama kami punya Yesus, kami punya segala hal yang kami perlukan. Oh, kami punya Tuhan yang besar, yang memegang kehidupan kami. Dan kalau Yesus yang pegang hidup kami, tidak ada satupun yang dapat menghancurkan kami. Tidak ada satupun yang dapat mentergeletakkan kami. Kami aman di tangan Tuhan. Oh, haleluya. Pagi hari ini pagi yang indah. Dalam hadirat Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama, siap mendengarkan firman. Bapa, mari bicara kepada kami. Ya Allah, mari sampaikan isi hatimu. Sungguh kami rindu mendengarkan Tuhan berbicara pada kami. Urapi mulut bibir hambamu, supaya hanya perkataan kebenaran firman Allah yang kami dengarkan di pagi yang indah ini. Karena kami tahu dengan pasti, firman bukan cuma sekedar informasi, tapi firman sanggup mentransformasi hidup kami. Firman bukan cuma sekedar pengetahuan, tetapi sesuatu yang merubahkan kehidupan. Sungguh kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berdoa, bersyukur yang siap mendengarkan firman. Bersama-sama dengan saya, mari kita katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya, silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Shalom. Sekali lagi selamat pagi, Shalom. Seberapa kita yang dalam keadaan baik juga dalam keadaan sehat, bolehkah lambaikan tangan di hadapan Allah? Kasih tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Boleh lihat kiri kanan bilang begini, saya bersyukur kita masih hidup. Karena air mata boleh ada, tantangan hidup tidak mudah. Tapi selama kita masih hidup berarti masih ada kesempatan untuk melihat kemuliaan Allah. Katakan amin. Selama kita masih hidup, mungkin setengah mati kita hidup. Tapi kalau Tuhan masih izinkan kita masih hidup, berarti Tuhan belum selesai atas kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nama saya Pendeta Peter Theocharis Yuliastomo. Kita ini bukan orang jauh saudara. Saya dari Makassar. Tuhan percayakan menjadi tim pengembalaan dari Gereja Bethel Indonesia Hope Makassar. Salam hangat dan kasih dari gereja lokal kami. Untuk Bapak Ibu Saudara jemaat GBI Woodward Palu. Ini kali ketiga saya berada di kota Palu dan luar biasa. Palu masih konsisten dengan rasa panasnya. Gitu ya, keluar dari bandara, matahari Palu ini menyambut dengan luar biasa. Dan semua saudara dalam keadaan yang baik. Amin. Saudara siap mendengarkan firman? Haleluya. Saudara, pagi hari ini saya akan berbicara firman Tuhan tentang sesuatu yang sederhana tapi penting dalam hidup kita. Sebuah hal yang esensi dalam kekristenan kita, yaitu kondisi hati kita. Hari ini boleh ditampilkan perlahan, saya akan berbicara firman Tuhan dengan tema hati yang murni. Sama-sama katakan hati yang murni. Karena saya percaya begini saudara, apapun tantangan hidup kita, apapun pergumulan hidup kita, kondisi hati kita menentukan respon kita dan respon kita lah yang menentukan kemenangan kita. Katakan amin. Saudara, orang boleh mengalami pergumulan, seluruh manusia di bumi mengalami pergumulan, tetapi hanya orang yang punya respon yang tepat yang akan sanggup menang mengatasi setiap pergumulan. Katakan amin. Dan respon saudara itu
sangat dipengaruhi dengan kondisi hati saudara. Itu sebabnya penting sekali kita menjaga kondisi hati kita. Alkitab berkata bahwa hatimu dan saya adalah sumber dari segala-galanya. Kalau sumbernya bermasalah, yang keluar dari hidup kita pasti bermasalah. Kalau sumbernya kotor, yang keluar dari hidup kita juga pasti kotor. Tapi dengarkan baik firman Tuhan pagi hari ini. Kalau sumbernya betul, kalau sumbernya benar, yang keluar dari respon dan seluruh hidup kita juga pasti betul dan benar. Yang percaya katakan amin. Dan saudara, hatimu, kondisi hatimu adalah hal yang penting. Saya catat di sini, salah satu kunci hidup yang luar biasa di dalam Yesus adalah memiliki hati yang murni. Hati dengan kondisi yang terbaik. Kenapa demikian saudara? Berikutnya. Karena inti dari kekristenan kita bagi saya dan pertumbuhan kerohanian kita tidak terletak dari dahsyatnya pengurapan. Pengurapan hal yang penting, tetapi bagi saya apa yang kau bangun di dalam dan kondisi hatimu itu jauh lebih penting. Inti kekristenan dan pertumbuhan kerohani tidak terletak dari dahsyatnya pengurapan. Hebatnya karunia dalam melayani, tinggi atau rendahnya jabatan dan gelar yang kita punya, tetapi perhatikan ini yang penting. Inti dari kekristenan dan iman kita juga pertumbuhan kerohanian kita. Justru sebenarnya terletak dari kualitas dan kondisi hati kita. Saudara, pengenalan kita terhadap Yesus tidak ditentukan dari seberapa lama, tapi ditentukan dari seberapa dalam. Saudara boleh begitu lama mengikut Tuhan. Ada yang bilang saya mengikut Tuhan dari saya masih sangat muda. Sudah berpuluh-puluh tahun. Tapi Bapak Ibu, kualitas iman dan kedewasaan rohanimu tidak hanya ditentukan dari seberapa lama, tetapi juga dari seberapa dalam. Dan orang yang mengikut Tuhan dengan cara yang dalam harusnya punya kualitas hati yang dahsyat juga. Yang percaya katakan amin. Karena begini Pak Bu. Kalau hati kita kuat, hati kita strong, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan merespon dengan cara yang baik. Orang yang mudah patah ketika dalam pergumulan adalah orang-orang yang tidak punya pondasi hati yang kuat untuk merespon keadaan yang ada. Itu sebabnya bagi saya, apa yang saudara sedang bangun dalam diri saudara, kondisi hati itu adalah hal yang penting. Mazmur 24 ayat 3 sampai yang keempat, firman Tuhan bilang begini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ada kalimat kuning di situ. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. 1 Samuel 16 ayat 7b bilang begini. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa? Di dalam hati. Pak, dari 2 ayat yang kita baca Bu, ini menjelaskan kepada kita bahwa apa yang dalam kita itu jauh lebih penting dari apa yang di luar. Alkitab bilang manusia melihat apa yang di luar, tetapi Tuhan selalu melihat apa yang di dalam hati. Saya khawatir hari ini banyak orang yang terlalu berfokus dan menghabiskan waktunya merawat apa yang di luar. Tetapi sedikit yang sadar dan memperhatikan apa yang di dalam. Maafkan saya. Oh ibu-ibu kalau makeup biasa cantik luar biasa, yes. Amin. Oh kalau pakai makeup, luar biasa. Ada anak muda nih pakai skincare, wih keren sekali. Boleh lihat kiri kanan, coba tusuk pipi, jangan sampai bedaknya masuk segini saudara. Saking tebalnya itu dari bedak, itu bedak atau dempul. Tapi di luar diperbaiki dengan hebat. Oh skincare-nya, bedaknya mahal-mahal. Yang pria rambutnya maskulin. Jaga kulit, jaga penampilan. Terlihat keren di luar. Pakaian boleh bagus.
dipenuhi dengan perhiasan, terlihat keren, tetapi bukan itu yang menentukan kualitas hidup kita. Yang menentukan kualitas hidup kita selalu tentang apa yang di dalam kita. Apa yang di dalam. Orang boleh sibuk memperhatikan apa yang di luar, tapi kalau di dalamnya tidak betul, di dalamnya tidak oke, rapuh Pak Bu. Setuju dengan saya? Makanya kekuatan terbesar kita bukan apa yang terlihat di luar. Bapak-bapak, otot boleh besar, maco. Ini anak-anak muda ya. Kalau nge-gym luar biasa, setiap hari angkat besi, wih, otot betul-betul kayak kawat itu. Saya punya anak muda di gereja, badannya berotot besar. Saya kalau ketemu dia, setiap kali saya ketemu, saya tonjok. Saya bilang begini, apa kabar bro? Dia sudah tahu. Kalau ketemu saya, DP tangan dikasih begini. Karena dia tahu Kak Peter pasti pukul saya. Jadi kalau dia ketemu saya, dia langsung begini. Belum shalom, belum apa, dia langsung begini. Pasang stand, saya langsung pukul. Bro, apa kabar? Shalom. Seperti biasa setiap ketemu, saya sapa dengan cara yang sama. Dia pasang tangan. Satu kali saya ketemu dia di hari Minggu seperti biasa. Seperti biasa saya sapa, saya pukul dengan keras. Shalom bro, apa kabar? Karena DP badan besar begitu tuh. Belum apa-apa saya pukul begini, dia terpental saudara. Dia tergeser, aduh kak sakit. Loh. Saya tanya, weh kok kenapa? Lagi tidak enak badan kah? Tidak kak. Lagi sakit juga tidak. Loh kenapa kau lemas sekali hari ini? Begini kak, ini sudah hari ketiga saya putus dari saya punya pacar. Aduh saya lagi galau sekali, sedih. Yang terlihat di luar tidak menentukan kekuatan. Tapi badan boleh kecil-kecil, orang bilang semampai, semeter tak sampai. Tapi kalau hatinya kuat, strong, tidak ada masalah dan pergumulan yang sanggup menghancurkan dia. Jadi ternyata apa yang di dalam jauh lebih penting, Pak Bu, ada apa ini? Kekuatan terbesar kita selalu berasal dari dalam. Itu sebabnya bangun sumber hati kita, dijaga dengan baik. Karena itulah yang menentukan seluruh hidup kita. Saya catat berikutnya, itu sebabnya saya selalu percaya Yesus lebih tertarik kepada orang yang biasa, yang punya hati yang luar biasa. Hari ini saya berdoa firman Tuhan menyapa kita dan jadi cermin dalam hidup kita. Bagaimana kondisi hati kita hari ini? Apakah sudah dalam keadaan yang baik? Apakah kita berhasil menjaga hati yang murni? Atau jangan-jangan hati kita justru sedang bermasalah dan perlu uluran dan sentuhan tangan Tuhan untuk memulihkan hati kita supaya seluruh hidup kita menjadi pulih. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, saya catat di sini, kenapa hati yang murni sangat ditekankan dalam Alkitab. Kenapa kondisi hatimu menjadi hal yang penting yang kita perlu perhatikan. Yang pertama saya catat, hati yang murni sangat ditekankan dalam Alkitab dan Tuhan selalu tertarik pada kondisi hati kita. Karena yang pertama, kondisi hati kita menentukan siapa kita. Alkitab bilang Amsal 27 ayat 19, seperti air mencerminkan wajahnya, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi saudara, apa yang kau lihat dari seseorang itu selalu berasal dari hatinya. Karakter terbaik dan yang paling jujur yang kau lihat dari seseorang itu berasal dari kondisi hatinya. Orang kalau ngomongnya negatif terus Pak Bu, yang bermasalah bukan cuma pikiran negatif tapi hati yang bermasalah. Orang kalau ngomongnya kasar terus, yang bermasalah bukan cuma pikiran tetapi juga hati yang bermasalah. Makanya ini yang menarik. Saya percaya betapa mengerikannya hati yang bermasalah. Karena hati yang terluka akan cenderung mudah melukai orang lain. Hati yang sakit akan cenderung mudah menyakiti orang lain. Hati yang bermasalah cenderung suka bermasalah juga dengan orang lain. Tetapi ini yang hebat. Hati yang pulih selalu mendatangkan pemulihan bagi orang lain. Katakan amin. Kita bisa gampang menipu orang dengan mulut bibir kita. Tapi tidak pernah bohong hati kita, Pak. Kalau yang di sini bermasalah, apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, kita akan cenderung merespon dengan cara yang salah.
Hati kita itu mencerminkan siapa diri kita. Matius 15, 18 ayat 19 bilang begini. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Jadi bukan di sini masalahnya. Di sini. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat dimulai dari mana? Di sini, Pak. Makanya saya selalu bilang begini. Ibu-ibu, kalau kita suami agak kasar, tangan mudah melayang, pukul tangan kiri, pukul tangan kanan, tendang kaki kiri, tendang kaki kanan, berjoget dia setiap hari. Kalau malam istirahat, kau tumpang tangan di sininya bilang Tuhan pulihkan yang di sini. Amin saudara. Bapak-bapak, kalau istri kita mulut itu, dia punya kata-kata itu satu hari, orang normal biasa 15.000, dia 150.000. Tidak pernah berhenti. Kalau malam, jangan mulutnya yang digosok-gosok. Tumpang tangan di sini bilang Tuhan pulihkan yang di sini. Karena di sini sumber segala-galanya. Kondisi hati kita menentukan siapa kita. Dan kalau Tuhan pulihkan yang di sini, seluruh hidup kita menjadi pulih. Ada amin saudara? Yang kedua saya catat, kenapa hati yang murni menjadi sangat penting dan ditekankan dalam Alkitab. Yang pertama kondisi hati menentukan siapa kita. Dan yang kedua kondisi hati ternyata juga menentukan sudut pandang kita. Cara kita melihat segala sesuatu. Alkitab bilang Mazmur 31 ayat yang ke-10. Kasihanilah aku ya Tuhan sebab aku apa? Halo? Bisa baca dengan suara yang keras bersama-sama dengan saya. Kasihanilah aku ya Tuhan sebab aku merasa. Karena apa? Sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwaku dan tubuhku. Hati yang bermasalah ternyata mempengaruhi penglihatan. Sakit hati yang terjadi membuat mata terkidap. Ada pengaruh antara kondisi hati dan kondisi cara kita melihat segala sesuatu. Kita melihat keadaan kita ditentukan dari kondisi hati kita, Pak. Kenapa kita melihat segala sesuatu dengan cara yang negatif? Jangan-jangan hati kita bermasalah. Kenapa kita mudah curiga sama orang? Kita mudah berpikir negatif. Jangan-jangan karena hati kita yang bermasalah. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan kehendak kita mudah marah, mencurigai Tuhan, menuduh Tuhan yang tidak-tidak. Jangan-jangan karena hati yang bermasalah membuat kita melihat segala sesuatu menjadi masalah. Padahal justru seringkali Tuhan izinkan pergumulan dan masalah terjadi dalam hidup kita. Menjadi bagian yang penting dan yang baik dalam proses hidup kita. Untuk mendidik kita, memperbaharui hidup kita. Ada amin saudara? Makanya seringkali begini. Saya percaya ketika kita bertemu dengan seseorang. Orang yang mudah tersinggung baru ketemu si A tersinggung. Si B tersinggung. Si C tersinggung. Kalau ada A sampai Z di gereja semuanya tersinggung. Jangan-jangan bukan orang yang bermasalah. Dia yang bermasalah. Saya suka cerita, saya dulu di asrama sekolah Alkitab saudara. Saya punya teman menjengkelkan sekali. Sampai saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kasih saya kesabaran. Hadapi orang yang menjengkelkan begini, oh tidak mudah. Tuhan tolonglah kasih saya kesabaran. Saya berdoa saudara, apa yang terjadi? Hari-hari selanjutnya Tuhan izinkan ini orang makin menjengkelkan saudara. Tidak berubah dia. Saya berdoa lagi Tuhan tolonglah Kodong. Kasih saya kesabaran. Saya mau belajar sabar. Apa yang terjadi di hari-hari selanjutnya? Ini orang yang menjengkelkan. Dia punya teman satu lagi yang sama-sama menjengkelkan. Sekarang saya menghadapi dua orang menjengkelkan Bapak Ibu. Saya berdoa Tuhan tolong kasih kesabaran. Sampai saya mengerti saudara. Ternyata Tuhan tidak berurusan dengan keadaan saya. Bukan orang-orang ini yang Tuhan mau ubah.
Tapi Tuhan sedang berurusan dengan saya. Tuhan tidak mengubah keadaan saya. Tuhan gak ada urusan sama keadaan. Tuhan sedang berurusan dengan saya supaya saya belajar menjadi jauh lebih sabar. Pak, kadangkala Tuhan tidak berurusan dengan keadaanmu. Bukan keadaanmu yang Tuhan mau ubah. Bu, kadangkala Tuhan gak berurusan dengan kondisimu. Bukan kondisimu yang Tuhan mau ubah. Saya tidak mengerti kenapa Tuhan belum jawab doamu hari ini. Tapi jangan-jangan Tuhan tidak berurusan dengan keadaan. Tuhan berurusan dengan saudara. Supaya saudara punya hati yang jauh lebih kuat. Hati jauh lebih sabar. Hati yang jauh lebih percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tuhan pegang hidup kita. Dan segala sesuatu akan menjadi baik. Katakan amin. Kita seringkali berdoa ya, Tuhan tolong. Tapi Tuhan bilang justru keadaan itu saya izinkan terjadi. Supaya mengajari engkau hal yang baik. Memperbaharui engkau. Membentuk engkau. Menjadi seorang pribadi yang jauh lebih sempurna. Tapi seringkali karena hati kita bermasalah. Dengan mudahnya kita melihat Tuhan dengan cara yang salah. Kita merasa Tuhan tidak cukup peduli. Dan tidak cukup pandai dalam memelihara hidup kita. Amin. Tapi kalau hati kita pulih saudaraku. Seharusnya kita melihat segala sesuatu dengan cara yang benar. Saya catat di sini. Itu sebabnya jangan-jangan bukan keadaan kita, tetapi hati kita yang bermasalah. Kita ribut sama semua orang, kita gak pernah puas dengan segala sesuatu anak-anak muda. Kau simpan kepahitan kepada orang tua. Kau melihat orang tua selalu dengan cara yang salah. Jangan-jangan bukan orang tuamu yang bermasalah, hatimu yang bermasalah. Bapak-bapak, kenapa kita gak puas sama istri kita? Jangan-jangan bukan Tuhan mau ubah istri kita. Tuhan sedang berurusan dengan kita. Kita yang Tuhan mau buat lebih sabar. Ibu-ibu, maafkan saya. Tapi jangan-jangan seringkali Tuhan gak berurusan sama suamimu. Tuhan berurusan sama kamu. Supaya Tuhan buat kamu menjadi wanita yang jauh lebih kuat untuk menopang keluargamu. Ada amin? Jangan-jangan bukan keadaan keadaan kita yang Tuhan sedang ubah. Tuhan sedang tertarik mengubah pribadi kita. Maka marilah kita melihat segala sesuatu dengan cara yang benar. Katakan amin. Di gereja kami saudara. Biasa kalau sebelum ibadah kita ada doa praibadah. Dan sebelum doa praibadah biasa ada jemaat-jemaat yang tergerak untuk bawa kue. Sarapan kalau pagi-pagi. Jadi dia bawa sedikit kue untuk pelayan-pelayan Tuhan boleh sarapan. Nah satu kali saudaraku di gereja kami seperti biasa sebelum praibadah pelayan-pelayan Tuhan sarapan kue dibawa sama jemaat. Cuman karena ini doanya agak molor, terus pelayan-pelayan Tuhan agak terlambat, jadi waktu dari praibadah dan ibadah itu sangat mepet. Sedangkan sebelum doa praibadah masih ada yang makan. Saya bilang ini sudah jam berapa harusnya kita berdoa. Tapi pelayan Tuhan masih ada yang makan. Jadi saya bilang begini saudaraku. Saya ambil itu kue-kuenya. Saya masukkan ke dalam. Saya nggak tahu saya melakukan sesuatu yang sangat salah. Ada satu jemaat saudaraku pelayan Tuhan ini. Setelah kejadian itu 3 minggu tidak pergi gereja. Ibu gembala heran, mana ibu ini? Dia telepon, ibu kenapa tidak datang gereja? Ibu ini bilang, saya tidak suka dengan Pak Peter itu. Itu Pak Peter saya baru mau ambil kue dia tidak kasih. Yang lain masih makan, saya kok enggak boleh. Dalam hati ibu kalau mau ambil 3 bawa pulang Jo. Saya cuma kasih pindah kodong. Saya tidak tahu ini jadi masalah. Bayangkan hanya karena kue sedikit 3 minggu tidak bergereja. Tapi ini kan yang bermasalah bukan kuenya. Yang bermasalah hati saudara. Lihat segala sesuatu jadi caranya salah. Pelayan-pelayan Tuhan kalau sampai hari ini kita masih terus minta dihormati. Kalau singer di sini, wih kenapa ibu gembala tidak pernah lihat sampai ke sini? Cuma lihat sampai singer ketiga, saya ada salah apa ya? Saya ada salah apa ya? Kenapa ibu gembala tidak suka saya mungkin?
Kenapa Pak Gembala minggu ini tidak salami saya? Saya punya tangan, kenapa ya? Gampang sekali berpikiran buruk. Jangan-jangan bukan keadaan yang bermasalah. Kita yang bermasalah. Dan Tuhan gak berurusan dengan keadaan. Tuhan berurusan dengan kita. Kita yang mau Tuhan pulihkan. Katakan amin. Makanya saudara saya berdoa. Hati yang pulih menolong kita melihat segala sesuatu dengan cara yang benar. Katakan amin. Yang ketiga saudaraku, kenapa hati yang murni menjadi sangat penting dan ditekankan dalam Alkitab. 1, kondisi hati kita menentukan siapa kita. 2, kondisi hati kita menentukan sudut pandang kita. Cara kita melihat keadaan, cara kita melihat masalah. Orang-orang yang punya hati yang benar, respon yang benar, apapun yang terjadi dalam kehidupannya boleh di-C. Dia akan mudah berkata begini saudara. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ada pergumulan dalam hidup. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sakit kita belum sembuh. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan. Keluarga saudara belum pulih. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Masalah belum ada jalan keluar. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu Ternyata respon kita selalu ditentukan dari kondisi hati, Pak. Nah, kalau hatinya beres, pasti seluruh hidup kita jadi beres. Katakan amin. Yang ketiga, kondisi hati kita ternyata juga menentukan pengenalan kita terhadap Allah. Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Hati yang murni menolong kita lebih mudah mendeteksi dan mengenali hati Tuhan. Kalau hati kita kotor, kita akan mudah menuduh dan mencurigai Tuhan yang tidak-tidak. Ketika keadaan kita tidak sesuai dengan harapan, kita akan mulai bertanya, apakah Tuhan gagal dalam memelihara hidup saya? Apakah Tuhan gagal dalam memegang hidup saya? Apakah Tuhan sedang gagal dalam merancangkan sesuatu? Apakah Tuhan sedang tidak peduli dan tidak memperhatikan hidup saya? Apakah Tuhan tidak tertarik untuk menjawab doa saya? Tetapi kalau saudara punya hati yang murni, semakin murni hati saudara, semakin bersih hati saudara, semakin saudara mudah mendeteksi hati Allah yang sungguh amat mengasihi kita. Kita boleh gagal mengerti rencana Allah, tapi jangan pernah gagal mengerti isi hatinya. Kalau dia sayang sama kita, Pak Bu. Dan kalau Tuhan sayang sama kita, dia tidak akan izinkan segala sesuatu terjadi untuk menghancurkan hidup kita. Dia tidak akan izinkan segala sesuatu terjadi untuk membunuh kita. Dia tidak akan izinkan segala sesuatu terjadi untuk membinasakan kita. Dia hanya izinkan segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita yang percaya. Katakan amin. Ayub 1 ayat 22, makanya Ayub bilang begini. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dan Ayub tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kita mudah kecewa dengan keadaan kita. Kita mudah menyalahkan Tuhan atas apa yang kita alami hari ini. Jangan-jangan pertahanan hati kita tidak cukup kuat. Hati kita begitu rapuh.
Ayub mengalami penderitaan yang hebat, tapi dia punya hati yang kuat. Sehingga kita berkata, Ayub tidak menuduh Allah hal-hal yang kurang patut. Hanya karena kita tidak mengerti keadaan kita hari ini bukan berarti Tuhan gagal dalam memelihara hidup kita. Kita hanya perlu lebih percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Lalu kemudian saudara, saya akan tutup firman Tuhan dengan poin ini. Lalu siapa yang dimaksudkan orang-orang yang memiliki hati yang murni? Yang pertama, orang-orang yang memiliki hati yang murni adalah orang-orang yang berfokus pada Yesus, bukan pada diri sendiri. Hati yang murni selalu bukan tentang kepentingan kita, tapi kepentingan Allah. Bukan tentang diri kita, tapi tentang Tuhan. Saudara ke gereja, saudara mencari Tuhan. Bukan hanya sekedar mencari kepentingan kita. Kalau orang ke gereja hanya cari kepentingan diri sendiri, dia akan menghabiskan waktu untuk pindah ke berbagai gereja. Mencari tempat yang memuaskan diri. Padahal saudara ke gereja bukan untuk diri saudara. Saudara ke gereja untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Kenapa ngana pindah gereja? Di gereja itu AC-nya panas. Padahal sudah 20 dia pasang tapi panas. Kenapa ngana pindah gereja? Musiknya tidak ngangkat. Oh, kalau gitu ngangkat Ki sendiri. Kenapa ngana pindah gereja? Pendeta punya pakaian tidak pernah berubah. Dari zaman Tuhan Yesus sampai sekarang masih sama. Tidak modern. Kalau saudara ke gereja untuk saudara atau saudara datang ke gereja untuk memuliakan Tuhan. Untuk kepentingan saudara atau kepentingan Tuhan. Saudara datang bawa hati saudara untuk menyenangkan Tuhan. Atau saudara datang bawa diri saudara untuk dipuaskan. Itu dua hal yang berbeda. Alkitab mencatat kisah tentang Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini pelayan Tuhan yang luar biasa. Alkitab juga mencatat mereka memberi kok. Tapi pemberian mereka punya motivasi yang salah. Bukan untuk memuliakan Tuhan tetapi untuk menerima haus dan pujian. Melayani bukan hal yang salah, itu hal yang baik. Tapi saudara melayani untuk siapa? Melayani untuk Tuhan atau melayani untuk diri saudara? Saya curiga hari ini orang gagal membedakan mana yang duniawi, mana yang rohani. Mereka merasa hal yang rohani adalah apa yang dilakukan di gereja. Berdoa, puasa, persekutuan, komsel. Itu hal yang rohani. Tapi kalau bekerja, bisnis, usaha, sekolah, pendidikan, itu hal yang duniawi Pak. No. Duniawi dan rohani bukan tentang apa yang kita kerjakan. Duniawi atau rohani selalu bicara tentang untuk siapa kita mengerjakan. Saudara, kau boleh melakukan segala sesuatu, tetapi kalau kau lakukan untuk dirimu sendiri, itu hal yang sangat duniawi. Kau melayani di gereja, kau WL di mimbar, kau melayani atas mimbar, kau angkat tangan, tetapi kau mencari pujian dan kau melayani untuk dirimu, itu hal yang sangat duniawi. Tapi kalau kau bekerja di tempat kerja, kau sekolah menempuh pendidikan. Kau berbisnis dengan cara yang menyenangkan hati Tuhan. Kau tahu Alkitab berkata lakukan segala sesuatu bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Kau menjaga hidupmu supaya apapun yang kau kerjakan dalam hidupmu menyenangkan Tuhan. Itu hal yang sangat rohani. Jadi apa yang kita kerjakan duniawi atau rohani bukan ditentukan dari apa yang kau perbuat. Tetapi untuk siapa kau mengerjakannya. Ada apa? Kalau kau lakukan semuanya untuk Tuhan, maka kau sudah mengerjakan perkara-perkara yang rohani. Amin. Jangan biarkan diri kita terjebak dengan hal-hal yang duniawi. Hanya mengerjakan segala sesuatu demi kepentingan diri sendiri. Yang kedua, hati yang murni juga berbicara tentang orang yang tidak menyimpan sakit hati dan dendam, saudara. Ayub 5 ayat 2 bilang begini, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi yang bunuh kita bukan omongan tetangga. Yang bunuh kita bukan fitnah. Yang bunuh kita bukan perilaku orang. Yang bunuh kita itu kita punya sakit hati.
Orang boleh melakukan apa saja kepada kita, tetapi sakit hati selalu tentang pilihan. Alkitab bilang, manusia melihat apa yang di luar. Jangan kaget kalau orang suka omongin kita. Memang mereka cuma lihat apa yang di luar. Tapi firman Tuhan bilang, Tuhan kita selalu melihat apa yang dalam hati. Kabar baik, orang mau ngomongin kita terserah. Orang melakukan apapun kepada kita terserah. Perlakukan kita buruk, merendahkan kita terserah. Tapi kita punya Tuhan selalu melihat apa yang di dalam. Dan itu jauh lebih penting. Katakan amin. Jadi apapun yang terjadi, saudara punya pilihan untuk menjaga hati saudara. Atau membiarkannya membunuh saudara dengan sakit hati. Lukas 11:35-36 bilang begini. Baca dengan suara yang keras, 2-3. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Pak, Bu, iblis tidak butuh banyak ruang dalam hati kita. Iblis hanya butuh sedikit bagian yang rusak dari hatimu, yang tak kau serahkan kepada Tuhan, dan itu yang iblis pakai untuk menghancurkan hidup kita. Iblis nggak butuh banyak ruang, iblis hanya butuh sakit hati sedikit yang kau simpan dari hatimu, yang kau nggak biarkan Tuhan pulihkan, dan itu yang menghancurkan hidup kita. Bu, iblis nggak butuh seluruh hidupmu, iblis hanya butuh satu ruang. Tempat di mana kau simpan kalimat-kalimat kasar dari suamimu yang kau gak izinkan Tuhan pulihkan. Tapi di sisi itu, di titik itu, iblis pakai untuk menghancurkan hidup saudara. Iblis gak butuh banyak ruangan. Kata bagian yang gelap dalam terjemahan aslinya berikutnya. Menggunakan kata dark corner atau sudut yang gelap. Hanya butuh sudut yang gelap yang bermasalah dalam hati kita. Yang bisa iblis pakai untuk menghancurkan seluruh hidup kita. Selama kita tidak izinkan Tuhan pulihkan seluruhnya. Dan selama masih ada bagian sudut-sudut yang gelap yang kita pertahankan dalam diri kita. Kita akan dipakai iblis dan iblis akan pakai itu untuk menghancurkan seluruh hidup kita. Maka saya berdoa hari ini. Mari kita minta Tuhan pulihkan seluruh hati kita. Katakan amin. Berikutnya. Kain dan Habel hanya karena iri. Alkitab mencatat. Terjadi pembunuhan pertama di Alkitab. Saul dan Daud hanya karena dendam. Saul juga iri sama Daud. Terjadi hal yang begitu kejam. Abraham dan Lot juga demikian. Tetapi bagian yang satu ini, Abraham tidak menyimpan iri kepada Lot. Lot pilih tanah yang besar, tanah yang bagus. Abraham bilang, ambil Jo, nanti saya ambil yang lain. Sikap hati yang luar biasa. Kita hanya butuh sedikit hati yang bermasalah. Iblis hanya butuh sedikit hati yang bermasalah untuk menghancurkan hidup kita. Ada satu cerita, dua pengusaha saudara. Ada dua pengusaha yang saling bersaing. Sebutlah Pak A dan Pak B. Selama karir mereka selalu bersaing saudara. Satu kali, ini singkat cerita. Malaikat datang mengunjungi si Pak A bilang begini, Pak A, hari ini saya mau berikan kau berkat. Kau minta apa saja saya akan berikan. Tetapi setiap hal yang kau minta akan saya berikan 2 kali lebih banyak untuk sainganmu. Menarik. Kalau kau minta 1 pabrik, saya akan berikan sainganmu 2 pabrik. Kalau kau minta 10 miliar, saya akan berikan pada sainganmu 20 miliar. Silakan berpikir, tentukan apa yang ingin kau minta. Ini pengusaha ambil waktu dia berpikir, apa yang saya minta ya? Tapi kalau saya minta, saya punya saingan dapat 2 kali. Oh, saya tahu saya harus minta apa. Dia bilang begini, cut, maksudnya malaikat. Dia bilang, malaikat tolong, saya cuma minta 1. Butakan saya punya mata 1. Malaikat bingung toh. Kau tidak salah ini. Saya mau kasih kau berkat. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, saya tidak salah. Saya minta hal yang benar. Butakan saya punya mata 1. Kenapa? Supaya saya punya saingan buta dua-duanya. Tapi Pak,
Bu, hati yang bermasalah begitu mengerikan, dapat merubah berkat menjadi kutuk. Kalau di sini nggak pulih, kita akan berusaha merubah semua berkat Allah menjadi kutuk dalam hidup kita. Itu sebabnya saya percaya Tuhan mau pulihkan hati kita. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku, saya undang WL Singer boleh maju ke depan. Orang-orang yang punya hati yang murni adalah orang-orang yang ketiga, takut Tuhan dan menjauhi dosa. Semakin murni hati kita, semakin kita peka apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan gak suka. Kalau hati kita kotor, kita gak akan peduli hati Tuhan. Kita hanya akan melakukan apa yang kita suka. Kita gak peduli Tuhan sakit hati, Tuhan terluka, Tuhan melihat kita, apa yang kita lakukan. Kita gak ngerti, kita gak peduli. Kita hanya peduli diri kita. Tapi kalau saudara punya hati yang bersih, hati yang murni, saudara akan sensitif. Saudara gak akan melakukan apapun yang melukai hati Tuhan. Saudara akan gak melakukan apapun yang menodai hati Tuhan. Itu sebabnya saya berdoa, Tuhan menolong kita untuk memiliki hati yang murni. Katakan amin. Saya tutup, bagaimana memiliki hati yang murni? Satu, tidak ada pilihan lain. Saudara perlu menjaga hati saudara. Amsal 4 ayat 23. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tugas menjaga hati bukan tugas suami kita. Tugas menjaga hati bukan tugas istri kita. Anak-anak muda, tugas menjaga hati bukan tugas orang tuamu. Tugas menjaga hati adalah tugas kita. Akan selalu ada orang yang berpotensi melukai kita. Fokusnya bukan menjauhi sumber luka, tapi bangun pertahanan supaya tidak mudah terluka. Jaga hati, jangan biarkan ada hal-hal yang busuk, sampah masuk di hati. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga hati kita. Katakan amin. Yang kedua, tidak ada pilihan yang lain. Berikutnya, sebelumnya. Tugas menjaga hati adalah tugas kita. Ada kalanya Pak Bu, kita gak bisa jaga keadaan kita. Kita gak bisa jaga mulut orang. Kita gak bisa jaga perilaku orang kepada kita. Saat kau udah gak bisa menjaga apapun, kau gak bisa pegang dan kendalikan apapun, kau punya pilihan untuk menjaga dan memelihara hatimu. Kita bisa menjaga hati kita, katakan amin. Yang terakhir saudaraku, bagaimana memiliki hati yang murni? Yang pertama menjaga hati, yang kedua tidak ada pilihan. Berdoa supaya Tuhan pulihkan hati kita. Mazmur 51 ayat 12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah hatiku, batinku dengan roh yang teguh, kata Daud. Seringkali kita gagal menjaga hati kita, ini fakta. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal memulihkan hati kita. Amin saudara. Seringkali kita mudah kecewa, mudah terluka, mudah sakit hati. Sebagai manusia itu hal yang wajar. Kita gagal menjaga hati, tapi Tuhan tidak pernah gagal memulihkan hati kita. Ini sebabnya kapanpun, dimanapun saudara datang kepada Tuhan, minta Tuhan pulihkan hati kita. Amin. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan, kasihmu Tuhan, biar mataku, seperti mata, pancarkan kasih, ku mau jadi sepertimu, ku mau jadi. Mari sama-sama bangkit berdiri di hadapan Allah. Katakan ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan, biar mataku
Tuhan datang menghampiri kita. Meminta kita untuk memeriksa setiap kondisi hatimu. Bagaimana kondisi hati kita hari ini? Berapa lama kita terjebak dalam keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita? Kita berdoa kepada Tuhan, tetapi sepertinya Tuhan tidak menjawab apa yang kita minta. Kita bergumul dalam pergumulan kita, tapi sepertinya belum ada jalan keluar. Saya berdoa jangan-jangan hari ini Tuhan gak bermasalah sama keadaan kita. Tuhan lagi gak berurusan sama kondisimu. Tuhan gak berurusan sama sakit penyakit. Tuhan gak berurusan sama pergumulanmu. Tuhan sedang berurusan dengan engkau supaya hatimu benar dan kau punya respon yang benar. Berapa lama kita berdoa untuk suami kita? Berapa lama kita berdoa untuk istri kita? Tapi sepertinya Tuhan belum menunjukkan ada perubahan. Dan jangan-jangan hari ini Tuhan sedang bicara kepada kita. Kita yang Tuhan mau sempurnakan supaya hati kita jauh lebih teguh dan kuat. Berapa lama kita menyimpan sakit hati? Berapa lama kita menyimpan luka? Sehingga mata kita bermasalah, kita melihat segala sesuatu dengan cara yang salah. Kenapa kita mudah mencurigai Tuhan? Kenapa kita mudah menuduh yang Tuhan yang tidak-tidak? Hati kita bermasalah, Pak Bu. Dan hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Tuhan mau memulihkan hati kita. Yeskiel 11 ayat 19 firman Tuhan bilang, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Waktu Tuhan pulihkan bangsa Israel, Tuhan tidak pulihkan pemerintahannya dulu. Tuhan tidak pulihkan keadaannya dulu. Tuhan tidak pulihkan kotanya dulu. Waktu Tuhan pulihkan bangsa Israel, Tuhan pulihkan hatinya dulu. Pesan buat kita hari ini, Tuhan mau pulihkan seluruh hidupmu. Tuhan mau pulihkan keluargamu. Tuhan mau pulihkan bisnis usahamu. Tuhan mau pulihkan pendidikanmu. Tuhan mau pulihkan keluargamu. Tuhan mau pulihkan seluruh hidupmu. Tapi Tuhan jauh lebih tertarik mulai dari memulihkan hatimu. Supaya hatimu pulih, hatimu beres, hatimu benar. Dan seluruh hidupmu menjadi pulih dan beres. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Ubah hatiku seputih hati setulus kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata, pancarkan kasih-Mu, pancarkan kasih, kami mau jadi, ku mau jadi seperti. Kami sudah mendengarkan firman, biarlah firman menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami rindu punya hati yang pulih dan pagi hari ini Tuhan sudah pulihkan hati kami. Sehingga kami melihat segala sesuatu dengan cara yang benar. Kami mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Kami hidup juga dengan respon dan cara yang benar. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan memberkati setiap umat-Mu jemaat Tuhan. Setiap yang dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam tekanan hidup. Tuhan pegang tangan kami supaya kami memperoleh kemenangan hanya dalam nama Tuhan. Hamba sudah selesai. Roh Kudus terus materikan firman dalam hidup kami. Menjadi berkat dalam kehidupan kami. Sungguh kami amat diberkati pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang sudah berkati firman Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Tuhan Yesus Sekali lagi memberkati. mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kulihat
agar Engkau tetap mendapati kami tetap setia mengiring Engkau, tetap percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Dalam setiap tekanan, persoalan, masalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, agar kami tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar kami tetap menjaga hati kami sehingga hati kami senantiasa menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun kami dikelilingi dengan berbagai persoalan masalah, dengan berbagai situasi dan keadaan yang tidak menyenangkan, tapi kami percaya Tuhan sesuai dengan firman-Mu yang sudah menguatkan kami, mengingatkan kami, mengarahkan kami lagi pada pagi hari ini. Ketika kami menjaga hati kami tetap senantiasa memiliki hati yang benar di hadapan Engkau Tuhan. Apapun yang kami alami tidak akan membuat kami menjadi kecewa dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang bertanggung jawab. Engkau Allah yang tahu apa yang terbaik dalam hidup kami. Melebihi apa yang kami bisa pikirkan ya Tuhan. Bapa di surga, seberapa hati yang terbuka untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Maka kami percaya bahwa kami akan semakin dibawa untuk semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mengenal Tuhan, bahkan mengerti setiap kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Sehingga dalam perjuangan hidup kami di tengah-tengah dunia ini, kami senantiasa hidup dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat firman-Mu buat kami pada pagi hari ini. Berkati hidupnya dalam melayani Tuhan yang ada di jemaat di Makassar. Tuhan tolong dalam kehidupan keluarga. Di masa muda Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, pengurapan daripada Engkau Tuhan. Tuhan pakai hidupnya dimanapun Tuhan utus, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Boleh menjadi berkat, nama Tuhan dipuji dan permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Bapa. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh berada di minggu yang terakhir di bulan November tahun 2022. Semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Biarlah ini mengingatkan kami semua jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Untuk tetap menjaga hati kami. Sehingga kami tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi sesama kami dengan sungguh-sungguh. Kami mencintai Tuhan. Kami menyembah Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan, kami mengikut Tuhan dengan hati yang benar, dengan motivasi yang benar. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh sedang jemaat Tuhan dalam setiap pergumulan mereka masing-masing, dalam setiap situasi keadaan yang mereka alami saat ini. Tuhan pegang tangan mereka, kuatkan dan teguhkan kami, tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur buat jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, bahkan mungkin hari ini. Engkau Allah yang akan terus menuntun, membimbing, menolong, menyertai mereka. Sadarkan mereka untuk menyadari bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami, karena Tuhan mau supaya kami tetap mempermuliakan nama Tuhan dan kami boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus, yang mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, Tuhan juga akan memberkati keluarga-keluarga ini. Tetap senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami terus berdoa Tuhan buat pemerintahan bangsa dan negara kami. Tentunya kami berdiri bagi bangsa kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan buat bangsa kami. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat kalau beri kemampuan buat Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, bahkan para menteri, para pengambil kebijakan di bangsa ini. Hikmat dan pengurapan daripada Tuhan atas pemerintah kami, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, menjalankan roda pemerintahan di bangsa ini, menangani berbagai persoalan masalah dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Bahkan juga saudara-saudara kami yang ada di Cianjur Tuhan, Tuhan juga akan menolong upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk penanganan gempa di sana. Tuhan kira akan menolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Kami sudah memberikan persembahan, bahkan sebentar kami juga akan memberikan persembahan untuk Komisi Pemuda dan Anak. Tuhan memberkati setiap tangan yang terulur untuk memberi. Kami percaya Tuhan yang akan mengembalikan berkat-Mu di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa buat gembala kami yang saat ini dalam pelayanan Kalimantan bersama Ibu Lydia. Tuhan menyertai, Tuhan berkati pelayanan mereka. Biar mereka di sana boleh menjadi berkat. Dan saatnya mereka boleh kembali ke Palu dengan tidak kurang suatu apapun juga. Terima kasih Tuhan. Mulai besok kami akan
akan beraktivitas, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Bahkan juga ibadah kami sepanjang minggu akan berjalan di sepanjang minggu depan. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tangan Tuhan akan terus menuntun, membimbing, menopang, menolong, menyertai kami. Biar kami tetap senantiasa memiliki hati yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dan kami senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di tengah-tengah tugas dan pekerjaan kami. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan kerjakan dengan kedua tangan kami yang disertai dengan takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Ibadah kami, ibadah yang kedua, 3 dan 4, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati juga semua hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini. Biar pengurapan atas mereka semua yang sudah mengambil bagian. Kami percaya segala sesuatu yang kami lakukan karena kami mengasihi Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi Tuhan yang layak menerimanya. Tuhan menyempurnakan pujian penyembahan kami. Tuhan menyempurnakan firman-Mu yang hamba-Mu sudah sampaikan. Tuhan menyempurnakan doa-doa kami. Biarlah Tuhan saja yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan Bapak Ibu. Mari bersyukur. Haleluya. Kekuatan sumber pertolongan. Dia Allah yang akan terus menuntun, membimbing, menolong, menyertai kita. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, pertolongan, kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta hikmat, penghiburan dari Roh Kudus yang akan terus menuntun, membimbing, menolong, menyertai, bahkan memampukan kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Tetap senantiasa mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, sehingga dimanapun kita berada kita tetap mempermuliakan nama Tuhan. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama saya katakan.